Pernah kepikiran tidak siapa yang masih benar-benar sayang sama kamu ketika wajah kamu sudah keriput dan kamera sudah tidak selalu menyala? Bukan cuma like dan view, tetapi orang yang mau duduk di samping kamu ketika napasmu mulai berat. Sekarang bayangin kalau hidupmu dari muda sampai tua digantung di ujung layar ponsel. Kalau harus pilih kamu selamatkan orang yang kamu cinta atau image muda dan sempurna di internet, kamu pilih yang mana? Kedengarannya teori ya. Tapi buat satu perempuan bernama Maya, pertanyaan itu datang bukan di kelas filsafat. Pertanyaan itu datang di ruang bersalin saat dia lagi siaran langsung. Kita mulai dari sana. Bukan dari masa kecil. Bukan dari dongeng manis. Kita mulai di tengah kekacauan yang penuh lampu dan notifikasi. Di sebuah rumah sakit yang dinginnya berlebihan, ada lampu ring putih menyala di dekat ranjang. Maya berkeringat, tapi masih sempat merapikan bibir dengan lip balm tipis. Di depannya seorang dokter sibuk. Di sampingnya ada suaminya yang gemetar memegang ponsel. Kolom chat di layar bergerak begitu cepat sampai sulit terbaca. Isinya ucapan selamat, emoji hati, dan komentar soal betapa cantiknya calon mama muda. Di pojok frame ada sosok lain yang hampir tidak ada yang perhatikan. Seorang perempuan tua di kursi roda dengan tangan gemetar menggenggam kalung emas tipis. Perempuan itu mencondongkan badan pelan-pelan. Dia mencoba mendekat ke ranjang. Itu adalah ibunya Maya yang bernama Sari. Maya, hati-hati, mama di sini. Suara Sari kecil dan kasar, seperti sering tertelan batuk bertahun-tahun. Beberapa penonton yang jeli melihat bayangan wajah tua di belakang lampu ring. Komentar mendadak berubah arah. Yang tadi heboh soal bayi sekarang mulai mengetik hal lain. Ada yang bertanya ini siapa? Ada yang bilang agak seram. Bahkan ada yang menulis kalau suasana jadi mirip film horor. Maya melirik sekilas ke ponsel, lalu melirik ke ibunya. Di wajah Maya ada campuran sakit dan panik dan sesuatu yang mirip jijik pada dirinya sendiri. Bukan jijik pada ibunya, tetapi pada rasa takut yang mendadak muncul. Takut kalau dunia melihat masa depan dirinya dalam sosok perempuan tua di kursi roda itu. Maya memberi kode halus pada perawat. Satu tarikan napas. Lalu kursi roda Sari diputar dan didorong keluar dari frame. Maya, sebentar saja, mama mau lihat. Kalimat itu tenggelam oleh teriakan dokter yang meminta Maya mengejan. Kolom chat kembali penuh dengan teriakan senang. Bayinya lahir. Suara tangis pertama terdengar dan ponsel di tangan suami Maya hampir terjatuh karena gemetar. Lahir, sayang, Donna sudah lahir. Nama bayi itu Luna. Nama yang manis dan mudah jadi merek. Maya tersenyum ke kamera dengan mata berkaca-kaca. Air mata bahagia bercampur dengan air mata takut. Takut kalau semua ini berhenti. Takut kalau suatu hari ia digantikan oleh wajah yang lebih muda dan lebih segar. Di luar frame Sari berusaha menahan sakit di punggungnya ketika kursi rodanya berhenti di lorong. Dia tidak melihat Luna dari jarak dekat. Dia hanya mendengar suara tangis yang menyayat hati dan entah kenapa mengingatkannya pada suara lain yang sudah lama ia kubur. Nanti kita akan kembali ke suara itu. Sekarang kita ikuti dulu pesta kelahiran yang dibangun di atas ketakutan yang halus. Setelah beberapa hari, dunia maya penuh dengan potongan video kelahiran Luna. Judulnya manis. Teksnya penuh syukur. Jumlah tayangan tinggi. Perusahaan produk bayi mulai merapat dengan sopan di pesan pribadi. Setiap klip dipoles sampai keluarga ini terlihat seperti poster bahagia di katalog. Hanya satu hal yang konsisten selalu hilang. Sari tidak pernah masuk frame. Di apartemen Maya, kamera seperti punya jadwal sendiri.
Pagi hari ada video pendek ketika Luna menguap. Siang ada vlog singkat tentang lelahnya jadi ibu muda. Malam ada sesi tanya jawab dengan pengikut sambil menyusui. Semua terlihat natural, padahal sangat diatur. Di kamar belakang, Sari duduk di kursi kecil menghadap jendela. Kursi roda jarang ia pakai di rumah karena lantai sempit. Ia memegang album foto yang sudah mulai terkelupas. Di dalamnya ada foto-foto hitam putih dan berwarna yang sudah pudar. Ada foto Maya kecil dengan rambut berantakan. Ada juga satu halaman aneh yang fotonya sudah disobek rapi hanya menyisakan pinggiran putih. Harusnya sekarang kamu sudah besar. Kalimat itu keluar begitu saja dari bibir Sari. Dia tidak sadar bahwa yang ia ajak bicara bukan Luna dan bukan Maya. Yang ia ajak bicara adalah bayangan bayi lain yang bahkan Maya tidak tahu. Maya hanya tahu satu hal. Ia merasa hidupnya selalu dipantau dan dituntut. Sejak dulu, Sari tidak pernah benar-benar santai. Setiap prestasi Maya dipajang dan setiap kegagalan dibahas lama sekali. Sekarang ganti Maya yang memajang segala sesuatu pada dunia. Bedanya penontonnya bukan tetangga tetapi jutaan akun. Satu malam, ketika Maya sedang merekam vlog tentang malah menjadi ibu, ada kejadian kecil yang akan jadi awal meme. Maya duduk di sofa dengan Luna di pelukan. Wajahnya dibuat selelah mungkin supaya bisa dirasakan banyak orang. Dia bicara tentang kurang tidur dan rambut rontok. Tiba-tiba, di belakang, terlihat Sari berjalan pelan melewati lorong menuju dapur. Wajahnya hanya muncul beberapa detik. Namun cukup jelas untuk direkam penonton yang haus bahan gosip. Esoknya, potongan itu tersebar dengan teks tentang nenek misterius di rumah influencer. Orang-orang menjulukinya nenek gelit. Katanya, wajahnya muncul sebentar, lalu menghilang seperti kesalahan di video. Maya membaca semua itu dengan jantung berdebar. Di satu sisi jumlah tayangan naik. Di sisi lain ia merasa malu dan marah. Bukan pada netizen, tetapi pada ibunya sendiri. Padahal Sari hanya berjalan untuk mengambil air minum. Malam itu, Maya mendatangi kamar belakang dengan langkah cepat. Sari sedang melipat selimut dan tidak menyadari kamera masih menyala di ruangan depan. Kamu tahu tidak, gara-gara tadi banyak orang komentar soal Mama. Komentar apa? Mama cuma lewat sedikit saja. Sedikit itu cukup untuk bikin orang bilang rumahku seperti film horor. Kenapa sih Mama tidak duduk saja di kamar? Sari menatap wajah anaknya pelan. Di mata tua itu ada luka kecil yang lama. Dulu waktu kamu kecil, Mama yang malu sama tetangga kalau kamu menangis keras. Sekarang kamu malu sama dunia kalau Mama kelihatan tua. Kalimat itu tajam. Tetapi Maya menolaknya dengan tawa pendek yang hambar. Ini bukan soal tua. Ini soal suasana. Kata suasana keluar begitu saja. Kadang kata modern dipakai untuk menutup rasa takut yang sangat kuno. Setelah pertengkaran itu, aturan baru muncul di rumah tanpa dibicarakan resmi. Kalau ada kamera menyala, Sari harus tetap di kamar belakang. Kalau mau ke toilet, ia harus tanya dulu apakah sedang rekaman atau tidak. Secara teknis, tidak ada larangan tertulis. Tetapi udara di rumah itu berubah. Seperti ada garis tipis yang tidak terlihat yang memisahkan dunia yang layak direkam dan dunia yang lebih baik disembunyikan. Luna masih terlalu kecil untuk mengerti semua itu. Yang ia tahu hanya bahwa ada dua jenis pelukan. Pelukan hangat dari nenek yang berbau minyak gosok dan pelukan yang harus berhenti sebentar supaya kamera bisa fokus. Waktu berjalan dan 1 bulan pertama kelahiran Luna jadi acara besar. Maya menyiapkan pesta kecil di apartemen untuk merayakan 1 bulan. Tentu saja bukan hanya keluarga yang diundang.
Perusahaan susu dan popok dan pakaian bayi juga menunggu di belakang layar. Balon pastel sudah dipasang. Kue kecil dengan tulisan nama Luna siap di meja. Raka menyiapkan tripod dan lampu. Di sudut ruangan, Sari duduk dengan gaun lama yang ia simpan khusus untuk momen penting. Di tangannya lagi-lagi ada album foto dan kalung emas yang sama. Oke, kita mulai hitung mundur. Siaran langsung dimulai dengan musik lembut dari aplikasi biasa. Maya mengangkat Luna ke kamera dan ratusan komentar datang. Semua orang merasa ikut punya bayi ini. Di tengah keramaian, tiba-tiba Sari berdiri dan melangkah masuk ke area yang diterangi lampu ring. Dia tersenyum lebar dan mengangkat album foto. Ini untuk cucu pertama Mama yang akhirnya bisa besar. Kalimat itu menggantung di udara. Maya membeku beberapa detik. Raka melirik layar komentar yang mulai penuh tanda tanya. Kata pertama dan kedua jadi masalah. Cucu pertama. Dalam semua cerita publik selama ini, Luna disebut sebagai bayi pertama. Tidak pernah ada pembicaraan soal yang lain. Kolom chat bergerak makin cepat. Orang-orang bertanya apakah ada bayi sebelumnya. Apakah perusahaan ditipu dengan cerita keluarga baru? Maya buru-buru berdiri dan perlahan menarik album dari tangan ibunya. Teman-teman maaf ya, Mama lagi sakit jadi suka salah ngomong. Kalimat itu digunakan banyak anak pada banyak orang tua. Kalimat itu praktis dan kejam pada waktu yang sama. Wajah Sari tampak kosong beberapa detik. Seolah ia baru saja dinyalakan, lalu dipadamkan lagi. Siaran langsung terus berjalan, tetapi rasanya seperti pesta yang lampunya mulai redup. Jumlah tayangan naik sangat tinggi hari itu. Bukan hanya karena bayi lucu, tetapi juga karena bau masalah yang pelan-pelan muncul. Beberapa jam setelah siaran selesai, potongan video tentang kalimat Sari menyebar di platform lain. Ada orang yang mempelankan videonya lalu memperbesar wajah Sari saat menyebut cucu pertama. Di sana terlihat jelas mata yang tidak tampak bingung. Justru terlihat sangat yakin. Teori bermunculan. Ada yang yakin Maya menyembunyikan masa lalu gelap. Ada yang menuduh seluruh konsep keluarga pertama hanya cerita jualan. Ada juga yang sekadar menikmati kekacauan. Semua ini terjadi tanpa satu pun orang tahu fakta sebenarnya. Tetapi di internet fakta sering kalah cepat dari asumsi. Pada saat yang sama di dunia nyata, Sari berdiri sendirian di dapur memegang album. Dia menatap foto yang sudah sobek setengah. Maaf, kamu tidak pernah masuk frame. Dia berkata pelan pada kertas yang hampir rontok. Kakak yang biasanya sabar mulai merasa lelah. Dia bekerja di luar dunia kamera. Pagi ia ke kantor dan malam ia menjadi kameramen dan editor cadangan. Sejak masalah kecil cucu pertama itu, ia melihat Maya semakin panik. Notifikasi dari perusahaan mulai berubah nada. Dulu selalu manis dan hangat. Sekarang jadi lebih dingin dan penuh kata hati-hati. Malam hari Raka dan Maya bertengkar di ruang tamu. Kamera tidak menyala, tetapi ponsel Raka merekam diam-diam. Awalnya ia merekam untuk menyimpan bukti bahwa dia juga manusia yang lelah. Dia tidak tahu nanti rekaman itu akan menjadi masalah lain. Kita bukan acara reality. Sudah terlambat untuk itu. Mama kamu bukan musuh perusahaan. Mama kamu hanya tua. Justru itu masalahnya. Orang tidak mau lihat tua di layar ini. Atau kamu yang tidak mau? Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari teriakan. Maya menarik napas panjang. Aku tidak mau hidupku berakhir seperti dia. Duduk di kursi roda di lorong, dan semua orang lewat tanpa melihat. Dalam kalimat itu ada ketakutan yang telanjang. Bukan sekadar soal penampilan.
Tetapi soal hilang nilai begitu keriput muncul. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, kejadian yang lebih berat terjadi. Sari jatuh di lorong saat hendak ke toilet. Lantai licin dan sendalnya terlalu tipis. Di kamar bayi, alat pemantau menyala. Alat itu menangkap suara benturan dan suara Sari memanggil nama asing. Aruna, jangan tinggalin Mama lagi. Nama itu bukan Maya dan bukan Luna. Raka memutar ulang rekaman itu berkali-kali malamnya. Maya menolak mendengar. Dalam hati kecil, ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih tua dari semua drama internet sedang bergerak. Yang bergerak adalah masa lalu ibunya sendiri. Pukulan berikutnya datang dari dunia maya seperti biasa. Entah bagaimana rekaman pertengkaran Raka dan Maya bocor ke umum. Bagian yang paling sering diputar adalah ketika Maya berteriak pada ibunya. Kalau kamu mau mati, mati saja, asal jangan di depan kamera. Kalimat itu keluar waktu Maya kehilangan kontrol. Dia tidak berniat mengulanginya seumur hidupnya. Tetapi internet senang menyimpan bagian paling kejam dari manusia. Potongan itu jadi suara latar tren. Orang memasangnya di video lucu yang sama sekali tidak ada hubungannya. Yang tertinggal hanya gema dari suara anak yang terdengar seperti monster. Kamu pernah tidak menyesal berat pada satu kalimat yang kamu ucapkan saat marah? Bayangkan kalimat itu lalu dipakai orang lain untuk bercanda selama berbulan-bulan. Maya menyaksikan semua itu dengan mata yang tidak lagi berkilau. Tagar yang menyeru untuk menghentikan karirnya bermunculan. Perusahaan yang dulu berebut sekarang diam saja. Sari sendiri tidak tahu kalau kalimat itu sudah keliling dunia. Dia sibuk dengan hal lain. Dia sibuk berjuang di rumah sakit dengan tubuh yang mulai menyerah. Di rumah sakit itu ruangannya sederhana. Ada bau obat dan kain. Sari terbaring dengan selang kecil di tangannya. Di meja samping ada kalung emas dan kotak kayu kecil yang sudah kusam. Perawat memberikan kotak itu pada Raka dan Maya. Ini apa? Katanya ini selalu dibawa sejak lama. Maya membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalam ada beberapa benda kecil. Gelang rumah sakit dengan tanggal yang jauh sebelum Maya lahir. Foto bayi yang warnanya sudah memudar hampir hilang. Dan selembar surat dengan tulisan tangan yang rapi tetapi goyah. Maya membaca surat itu pelan. Kalimat demi kalimat memotong pertahanan yang ia bangun bertahun-tahun. Di surat itu Sari menulis tentang seorang bayi yang lahir tetapi hanya bertahan beberapa jam. Rumah sakit menyebut kematian itu sebagai komplikasi. Keluarga menyebutnya musibah. Tidak ada yang menyebutnya luka yang panjang. Sari menulis bahwa saat bayi itu dibawa pergi, ia merasa ikut dikubur di sana. Beberapa tahun kemudian Maya lahir. Di surat itu Sari mengaku bahwa ia tidak pernah benar-benar melihat Maya sebagai anak biasa. Dia melihat Maya sebagai pembuktian bahwa ia bukan ibu yang gagal. Sebagai kesempatan untuk menghapus rasa bersalah yang tidak pernah hilang. Kalimat terakhir di surat itu sederhana. Jika suatu hari Maya membaca surat ini, semoga kamu mengerti bahwa Mama terlalu takut kehilangan lagi. Maya menutup surat dengan tangan bergetar. Tiba-tiba banyak hal masuk akal sekaligus makin menyakitkan. Kenapa setiap nilai ulangan begitu penting? Kenapa setiap pilihan hidup selalu ditimbang dengan kata pengorbanan? Kenapa Sari seperti tidak punya hidup selain mengurus image anaknya di mata orang lain? Ternyata semua itu bukan semata kontrol. Banyak bagian adalah ketakutan panik agar sejarah kehilangan tidak terulang. Masalahnya pola itu terus bergerak turun. Maya juga mulai melakukan hal yang sama pada Luna. Bedanya alatnya bukan lagi album foto dan tetangga. Alatnya sekarang adalah tampilan dan komentar di layar.
Malam menjelang ketika Maya duduk di kursi di rumah sakit di samping ranjang ibunya. Di ponselnya masih berdatangan notifikasi yang kejam dan juga yang pura-pura bijak. Ada orang yang menyuruhnya berhenti total. Ada yang memintanya mengaku salah supaya bisa kembali. Beberapa pengikut lama menulis bahwa mereka tetap sayang. Tetapi hampir tidak ada yang bertanya kabar Sari. Di dunia digital, semua orang sibuk menilai karakter, tetapi lupa orang yang tubuhnya benar-benar sakit. Sari membuka mata pelan-pelan. Kamu sudah makan. Suara itu kecil sekali. Maya ingin memeluk, tetapi tubuhnya kaku. Mama, kenapa tidak pernah cerita soal yang pertama? Sari menatap langit-langit kosong. Kalau Mama cerita, nanti orang bilang Mama gagal. Kalau Mama diam, Mama bisa pura-pura kuat. Jawaban itu jujur sekali sampai terasa sakit. Ini titik di mana banyak anak memilih mundur atau maju. Mundur dengan menyalahkan masa lalu. Maju dengan mengakui bahwa mereka juga sudah melukai orang lain. Maya berdiri di tengah dua arah itu. Satu tangan memegang ponsel. Satu tangan lagi ingin menggenggam tangan ibunya. Di kepalanya ada ide yang sangat menggoda. Kalau mau menjujur di rumah sakit ini direkam dan diunggah, mungkin orang akan melihat sisi manusianya. Mungkin jumlah tayangan besar akan datang lagi. Mungkin perusahaan yang suka cerita keluarga yang pulih akan kembali. Memori profesional di otaknya langsung menyusun judul yang manis dan dramatis. Kamu tahu kan rasa itu? Rasa ingin memanfaatkan momen sedih jadi bukti bahwa kamu berubah. Maya membuka aplikasi kamera. Layar menampilkan wajahnya yang pucat dan ibunya yang rapuh. Di bayangan itu ia melihat sesuatu yang selama ini ia hindari. Wajah ibunya bukan hanya gambaran masa depan fisiknya. Wajah itu juga gambaran nasibnya kalau ia terus menjual semua orang di sekelilingnya demi ketakutan sendiri. Dia membayangkan Luna dewasa. Membayangkan dirinya tua terbaring dan Luna berdiri di samping ranjang dengan ponsel yang sudah jauh lebih canggih. Membayangkan kalimat yang sama keluar dari mulut Luna. Kalimat yang memintanya pergi dari layar. Pikiran itu membuat Maya mual. Di momen ini tidak ada musik latar. Tidak ada filter cantik. Hanya detak jantung dan bunyi pelan mesin medis. Maya menarik napas dan melakukan satu hal paling sederhana yang mungkin terdengar sepele buat orang luar. Dia menekan tombol daya di ponselnya. Layar menjadi gelap. Untuk pertama kali dalam waktu lama, ruang itu hanya berisi dua manusia tanpa kamera. Tidak ada bukti digital. Tidak ada konten. Hanya kehadiran. Di titik itu sesuatu yang kecil tetapi penting lahir. Bukan bayi, tetapi diri Maya yang baru. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Masalah di internet tidak hilang dalam semalam. Tetapi seperti semua hal di internet, fokus orang pelan-pelan pindah ke drama lain. Sari berada di rumah sakit lebih lama dari yang diperkirakan. Terkadang sadar, terkadang bicara sendiri memanggil 3 nama bergantian. Nama bayi pertama. Nama Maya kecil. Nama Luna. Semuanya bercampur jadi satu. Saat sadar, Sari tidak meminta untuk masuk ke video. Dia hanya minta satu hal. Kalau kamu punya anak, jangan jadikan dia obat luka. Kalimat itu singkat, tetapi seperti kunci yang membuka pintu lain di kepala Maya. Setelah Sari cukup stabil untuk pulang, Maya dan Raka memutuskan sesuatu yang dulu tidak pernah terpikir. Mereka mengurangi jadwal unggah. Bukan menghilang total. Karena mendadak berhenti juga tidak mudah ketika ekonomi rumah sudah bergantung di sana. Tetapi kali ini mereka mulai membedakan mana momen yang pantas untuk semua orang dan mana yang cuma pantas untuk diri sendiri.
Kamu mungkin bertanya apakah mereka langsung jadi orang baik yang sempurna. Tentu saja tidak. Masih ada hari di mana Maya sangat ingin mengunggah momen sedih. Masih ada hari di mana ia menatap wajah tua ibunya dan merasa takut. Tetapi satu garis baru sudah dibuat. Garis itu bukan lagi memisahkan antara kamera dan orang tua. Garis itu memisahkan antara keberanian dan ketakutan. Beberapa waktu kemudian, Maya kembali dengan satu video yang penampilannya jauh dari standar lama. Tidak ada dekor manis. Tidak ada musik dramatis. Hanya ruang tamu yang agak berantakan dan suara anak kecil tertawa dari kamar lain. Maya duduk menghadap kamera dengan kalung emas sari di leher. Dia mulai bicara. Aku mau cerita sesuatu yang dulu tidak aku ceritakan waktu jualan narasi keluarga bahagia. Dia tidak menangis berlebihan. Air mata kadang muncul, tapi lebih seperti bocoran kecil. Dia cerita tentang ibunya yang kehilangan bayi pertama. Dia cerita tentang bagaimana ia tumbuh sebagai proyek. Dia mengaku bahwa ia mengulang pola yang sama pada Luna, tetapi dengan bungkusan yang lebih modern. Dia bilang bahwa ketakutan menjadi tua membuatnya menghapus ibunya dari frame. Dan bahwa kalimat kejam yang bocor ke internet benar-benar ia sesali. Video itu bukan video permintaan maaf yang klasik. Tidak ada naskah yang terlalu rapi. Banyak jeda ketika Maya terlihat seperti sedang mencari kata yang jujur, bukan kata yang aman. Tanggapan penonton pun campur aduk. Ada yang bilang terlambat. Ada yang menuduh itu cara baru untuk dapat simpati. Ada juga yang merasa akhirnya ada yang berani bilang bahwa mereka takut tua. Di antara ribuan komentar, ada satu yang tidak menarik perhatian algoritma, tetapi sangat menempel di kepala Maya. Isinya singkat saja. Terima kasih sudah jujur. Ibu saya baru meninggal dan saya baru sadar sering mendorongnya keluar fama juga. Di titik ini mungkin kamu berharap ada akhir yang sangat mulus. Rumah harmonis selamanya. Karir bersih tanpa masalah. Sayangnya hidup jarang seperti itu. Sari tidak tiba-tiba sehat kembali dan berlari di taman. Kadang ia lupa nama orang. Kadang ia masih memanggil nama bayi pertama. Tetapi satu hal berubah. Ketika ia duduk di kursi roda di ruang tamu dan Luna berlari di sekitar, kamera tidak lagi pantang menyorotnya. Kalau Sari tiba-tiba lewat dan tertangkap frame, Maya tidak buru-buru menghapus. Kalaupun ada komentar jahat, ia jawab dengan santai. Dia bilang ini bukan rumah hantu. Ini rumah orang tua yang masih hidup. Kalimat sederhana itu kadang lebih kuat dari pidato motivasi. Sekarang kita kembali ke kamu. Kamu mungkin belum punya anak. Mungkin juga sudah. Mungkin kamu takut tua. Mungkin kamu yakin tidak akan pernah seperti Maya. Ingat saja satu hal. Setiap kali kamu lebih peduli terlihat muda dan sempurna di layar daripada hadir untuk orang yang sudah tua di sampingmu, kamu sedang latihan. Kamu latihan supaya suatu hari generasi setelahmu merasa wajar melakukan hal yang sama padamu. Dan soal kelahiran. Lahir bukan soal bayi keluar dari perut. Setiap kali kamu memilih mematikan kamera demi menjaga martabat seseorang, sebenarnya kamu sedang lahir kembali. Bukan sebagai merek, tetapi sebagai manusia yang sedikit lebih utuh. Jadi pertanyaan yang tadi di awal belum sempat kamu jawab, sekarang mungkin terdengar lebih jelas. Ketika wajah kamu keriput dan napasmu berat, kamu mau dikenang sebagai orang yang selalu tampak muda di layar atau orang yang berani menemani orang tua yang tidak cantik di kamera. Pilihannya tidak pernah sederhana. Tetapi setiap hari kamu sebenarnya sudah memilih lewat hal-hal kecil. Lewat cara kamu bicara ke orang tua di rumah. Lewat cara kamu memberi komentar di video orang lain.
Lewat cara kamu menahan diri untuk tidak menjual semua luka hanya demi validasi. Sampai di sini, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Aku tahu ini bukan cerita yang ringan, tapi kamu tetap bertahan. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh satu sudut kecil di hidupmu, jangan lupa kasih tanda suka. Kalau kamu ingin ikut jalan bersama di cerita-cerita lain, jangan lupa juga berlangganan ke Hanel Emas dan Duri. Kamu bisa tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kamu berpikir. Aku baca sejauh yang aku bisa dan kadang dari situ lahir cerita baru. Kalau kamu mau dukung Hanel ini lebih jauh, ada kode di pojok kanan bawah video. Kamu juga bisa pakai link di deskripsi untuk kirim dukungan supaya kami bisa terus menggali cerita-cerita gelap dan sedikit emas di dalamnya. Di deskripsi juga ada link ke karya lain dari seri yang berbeda yang dunianya sama sekali lain, tapi masih bicara soal manusia dan semua ribut-ribut di dalam kepala mereka. Silakan jalan-jalan kalau kamu sudah siap masuk ke lubang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga sebelum itu kamu sempat memeluk orang yang selama ini kamu dorong keluar fame.